Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pada pasar modal. Hari ini kita bicara tentang sukuk dan penerapannya lanjutan. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang ijaroh, sukuk ijaroh. Artinya sukuk ijaroh itu adalah obligasi atau pengikutan serta kita dalam suatu kegiatan yang mana nantinya hasil dari kegiatan itu kita sewakan kepada orang yang membutuhkan, lalu kita cuma mendapatkan sewanya saja. Di akhir periode kalau orang itu mau membeli kita jual maka kita dapat pengembalian modal itu ijaroh ya. Sekarang kita bicara ke penerapan lanjutan. Nah, ada namanya sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah ini adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal yang digunakan dalam membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Nah, ini bukan lagi bicara kita tentang ijaroh. Kalau ijaroh itu nggak ada namanya itu risikonya besar, risikonya kecil. Sedangkan suku musyarakah ini ya kita mau membangun sesuatu. Ya kita ingat ya suku itu artinya surat berharga. Kita ingin membangun sesuatu. Lalu karena kita ingin membangun sesuatu kurang modal, maka kita ajak kawan kita yang lain ikut berkecimpung. Juga teman kita lain ikut berkecimpung. Kita bertiga ini memiliki peranan dalam membangun usaha tersebut. Kalau mudharabah kan jelas, ada pemodal, ada pelaksananya, ya kan? Ada pemodal, ada pelaksananya. Si pemodal fokus pada modalnya, si pelaksana fokus pada pelaksanaan. Kalau untung dibagi sesuai dengan kesepakatan, kalau rugi juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. Artinya si pemodal tidak ikut dalam kegiatan teknis usaha. Sedangkan musyarakah ini adalah orang yang tadi bersepakat untuk bangun usaha, mereka juga ikut dalam pengelolaan. Ikut dalam pengelolaan. Contohnya, kalau mudharabah, Bapak sama Miranda buka usaha, Bapak yang jalankan, Miranda yang pemodal. Miranda cuma memberikan modal ke Bapak, Bapak yang menjalankan. Kalau untung kita bagi sesuai kesepakatan hasil dari usaha tersebut. Kalau gagal kita bagi sesuai kesepakatan kerugiannya atau risikonya. Sedangkan musyarakah kita bertiga, Bapak punya ide usaha, lalu Bapak kurang modal, Bapak ajak Miranda, Bapak ajak Isna. Lalu ketiga-tiganya itu mengumpulkan dana, lalu bukalah usaha. Buka usaha. Lalu usaha itu Bapak sebagai direktur utamanya, Isna sebagai direktur produksi, Miranda sebagai direktur pemasaran. Ketiga-tiga kita ikut juga dalam bisnis tersebut. Ya, bisa ikut, bisa tidak tergantung kita. Nah, kalau ikut silakan, kalau nggak ikut nggak masalah. Nah, itu disebut dengan musyarakah. Nah, jadi kita sama-sama fokus pada proyek tersebut. Tapi di sini kita pada akhirnya ikutnya itu tidak ikut secara langsung, tetapi kita memberikan yang namanya itu perwakilan atau akad wakalah kepada pihak yang profesional. Ya, pihak yang profesional. Nah, contohnya nih, sukuk musyarakah ini. Oke, dibangunlah sebuah jembatan yang mana harganya itu pembangunan 1 triliun. 1 triliun. Negara cuma punya uang 400 miliar, berarti masih kurang 600 miliar. Maka diajaklah semuanya ikut masyarakat. Oke, diajak ikut masyarakat membangun, maka siapa yang mau memberikan modalnya, ya memberikan uangnya untuk membangun tersebut, maka itu disebut dengan sukuk tadi. Dikeluarkan surat berharga bahwa Bapak, Miranda, Isna itu juga ikut membangun, juga ikut memberikan modal. Dibuat sukuknya atau surat berharganya atau keterangan bahwa kita memberikan modal. Karena Isna, Bapak sama Miranda itu bukan orang profesional di bidang tersebut, kita mengutus orang profesional. Kita mengutus orang profesional. Siapa itu? Nah, itu adalah misalnya PT-nya, PT. Siapa itu PT-nya? Contohnya gini, dibangun jembatan 1 triliun, 400 negara punya, 600 dari
masyarakat, yang mana masyarakat itu mewakili kepada PT. PT yang diajak oleh pemerintah untuk membangun kerjasama. Terciptalah 1 triliun. Setelah itu kita mewakili semua delegasi pekerjaan yang harusnya kita laksanakan ke PT, kepada PT. PT tersebut akhirnya punya uang 600 juta, ikut dia membangun jembatan. Membangun jembatan. Terlaksana jembatan itu sampai selesai. Yang mana pemerintah punya uang 600, sedangkan masyarakat punya uang pemerintah punya uang 400, masyarakat punya uang 600. Artinya terkumpul 1 triliun. Karena itu punya negara jembatannya, maka negara pada hari itu mengatakan, oke, sudah terbangun nih. Oke, saya mau mengambil alih ke seluruhnya. Ke seluruhnya. Ditanyalah kepada si PT tadi, yang merupakan penggabungan dari uang masyarakat. Berapa kamu mau melepaskan 60% kepemilikan kamu? Kan 60% tuh. 40% punya negara, 60% punya PT yang kita wakili tadi untuk ikut sama membangun. Oke, jadi negara bilang, berapa kamu ingin melepaskannya? Disitulah terjadi yang namanya transaksi ba'i, jual beli. Berapa? Oke, kita bilang, kami modalnya kemarin 600, kami mau melepaskan 60% kepemilikan jembatan ini seharga 1 triliun. Akhirnya negara memberikan 1 triliun. 1 triliun itu nanti diberikan lagi kepada kita yang telah mewakili kegiatan itu kepada PT kegiatannya. Ya, kalau rugi, kalau contohnya gini, ternyata pas pembangunan jembatan roboh jembatannya karena terjadinya korupsi. Negara nggak mau kita, kamu kok roboh nih? Saya udah rugi 600, 400 negara. Kamu rugi berapa? 600. Oke, kita nggak ada saling apa ya, saling tanggung jawab. Kamu salah, saya salah juga kata negara. Begitu masyarakat yang ikut. Kalau kokoh selesai, akhirnya negara mau bayarkan 1 triliun, maka nantinya sesuai kesepakatan berapa untuk PT yang kita akan berikan. Karena kita mewakili pekerjaan yang seharusnya kita kepada PT. Itu disebut dengan sukuk musyarakah. Kita menanggung risiko juga kalau pekerjaan itu gagal. Kalau pekerjaan itu berhasil dan dibeli kepemilikannya seutuhnya oleh negara, maka kita mendapatkan un untung. Kalau ijarah kemarin tidak, kita tahunya kita sewakan saja, biar dia yang memakai, kita dapat uang dari harga sewa. Oke, itu disebut dengan sukuk musyarakah. Nah, itu bagaimana Pak? Ya kita kan ikut bekerja, tapi kita mewakili kepada suatu yang profesional. Sedangkan mudharabah, kita nggak ikut kerja, kita cuma ikut menikmati hasil. Kalau itu kan jelas. PT menjualkan, lalu PT sama kita lagi berembuk. Pak, kan aku yang melaksanakan nih Pak. Bapak kan menyuruh aku. Tentu kalau kita suruh orang ada uang suruhnya kan? Ada nggak uang suruhnya? Uang capeknya kan maksudnya. Kita kasih PT uang capeknya. Selain PT juga mendapat keuntungan apa? Dari bahan-bahan dalam pelaksanaan proyek. Sekarang kita bicara sukuk istisna, yaitu suku yang ditentukan berdasarkan perjanjian atau akad istisna yang merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli antara pihak untuk pembiayaan suatu proyek. Ya jual beli untuk satu proyek. Apa contohnya tuh satu jual jual beli satu proyek tadi kamu musyawarah. Kalau ini enggak lagi, ya ini enggak. Di contohnya apa? Negara seluruhnya tidak mau tahu. Pokoknya saya ada proyek ini bangun jembatan 1 triliun. Kalau Anda mau bangun, bangun, nanti saya beli. Kalau Anda tak mau bangun, ya nggak saya beli. Akhirnya PT tadi, PT, PT tadi, karena dia nggak punya modal, dibuka yang sukuk istisna. Artinya sukuk jual beli suatu kegiatan. Apa artinya? Dia mengumpulkan uang masyarakat. Dikumpulkan masyarakat sebanyak 1 triliun tadi. Atau karena pemerintah menganggarkan 1 triliun, maka dia berpikir 1 triliun. Kalau saya membangun ini, saya cuma butuh modal cuma anggaplah 800 miliar. Masih untung 200 miliar. Berarti dia membutuhkan dana masyarakat anggap 800 miliar karena dia ingin masyarakat full yang membiayai.
terkumpullah dana masyarakat 800 miliar dibangunkannya jembatan tersebut. Setelah selesai jembatan seluruh dibangun oleh PT tadi yang mengambil dana dari kita, maka negara akhirnya membayarkan 1 triliun. Karena dia sudah tahu bahwa negara akan membayarkan 1 triliun, sekarang dia dapat untung berapa? 200 miliar. Ya, karena kan kalau PT itu yang ahli-ahli itu paham deh tuh. Kalau proyeknya nilai 1 triliun, berarti pembangunan salah 800 triliun nih, 800 miliar. Berarti dari awal udah tahu dia bahwa untung 200 mil. Ah, dibilangnya kepada kawan-kawannya tadi yang ikut. Dikeluarkannya surat. Ah, Bapak kalau ikut ini untungnya 200 miliar, Pak. Berarti kita bagi sama-sama. Artinya apa? Kalau untungnya kada Bapak pemodalnya, saya pelaksananya, ya kita bagi misalnya 70 30. 70 nanti kami karena kami menanggung risiko, Pak. Kalau ini gagal kami yang rugi ke 70 30, Bapak. Oke, selesai proyeknya. Dibayar oleh pemerintah 1 triliun. Ya, dibayar pemerintah 1 triliun. Setelah dibayar pemerintah 1 triliun, disitulah kita hitung 70 30. Berarti apa tadi? Ya, dikembalikan uang 800 miliar tersebut kepada masyarakat. Ya kan? Dikembalikan uang 800 miliar kepada masyarakat. Sekarang untungnya 200 miliar. 200 miliar itu 70 30, 70 PT, 30 tadi yang memegang surat berharga. Berarti apa? Ada sekitar berapa tuh? Ada sekitar 300-an 30 miliar kan untuk pemilik sukuk, ada 70 berapa tuh? 60-an lah. 66 sampai 70 miliar untuk pemilik sukuk, sedangkan si yang megang usaha dapat 140 miliar. Itu dibagilah dengan orang-orang tersebut. Itu disebut dengan sukuk istis. Nah, ya, jual beli, perjanjian jual beli. PT juga tuh yang buat, ya, karena kita diikut sertakannya sebagai orang yang pemodal saja. Tapi nanti dia akan jual, maka dia akan membagikan kita untungnya. Ya, sama seperti kita nih, ngajak nih. Miranda, kata Isna. Aku ada orang tuh mau beli beli apa beli motor. Harganya katanya dia mau beli motor harga 12 juta. Ah, aku tahu tuh ada orang yang jual motor ke aku 8 juta. Tapi aku cuma punya uang 6 juta. Mau nggak ikut 2 juta lagi? Mau. Hitung sama Isna. Oke, berarti dari 8 juta ini Isna punya 6 juta, Miranda 2 juta. Dihitunglah. Nah, dihitung. Dapatnya 4 juta. Dihitung. Berarti Miranda 2 juta per 8 terus 25%. Sedangkan Isna 6 per 8 kali 100%, berarti Isna dapatnya berapa tuh? 600, 54, 6, 70 sekian persen. Nah, dapat untungnya berapa? 4 juta. 4 juta. Berarti apa? Isna dapat untung 3 jutaan, Miranda dapat untung 1 juta. 1 juta. Itu contoh sehari-hari itu. Tapi ini pakai namanya perusahaan. Ya, pakai perusahaan. Itulah namanya sukuk istisna. Jadi sukuk itu ada sukuk ijaroh, ada sukuk mudarobah, ada sukuk musyarakah, ada sukuk istisna. Tapi biasanya dalam penerapan implementasinya itu biasanya dipakai adalah sukuk ijaroh saja. Karena sukuk ijaroh itu jadi pemerintah bisa memberikan yang namanya itu manfaat kepada masyarakat setiap bulannya. Kalau ini kan tergantung kesepakatan. Oke, apa itu SBSN? Nah, SBSN itu adalah surat berharga syariah negara. Artinya surat sukuk atau sukuk yang dikeluarkan oleh negara. Nah, biasanya sekarang nih banyaknya itu sukuk bisa dikeluarkan oleh pemerintah, bisa dikeluarkan oleh swasta. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh swasta itu kita sebut sukuk ya atau obligasi syariah. Yang dikeluarkan oleh negara itu disebut dengan SBSN sesuai dengan Fatwa MUI nomor 69 tahun 2008. Baca Isna. Surat berharga syariah Muhammad pada ulama dan Islam yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemimpinan atas bagian ini SDN baik dalam mata rupiah
Jadi besok kalau negara memberikan sukuk itu kita sebut dengan SBSN yang juga telah difatwakan boleh oleh MUI pada nomor 69 tahun 2008. Oke, apalagi dasar hukumnya? Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang sukuk syariah negara. Ada Fatwa MUI 69, ada Fatwa MUI 70, ada Fatwa MUI 71, 72, 76, ada 95. Tahunnya beda-beda ya. Kita lihat masing-masing. Nah, oke. Pihak yang terlibat dalam penerbitan SBSN. Pertama, Menteri Keuangan atau sama pemerintah. Ya, Menteri Keuangan atau sama pemerintah. Yaitu dia nantinya yang akan memberikan underlying aset atau penjaminan aset dari pembayaran atau imbal balas jasa yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, ya, biasanya diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Nah, lalu nantinya perusahaan penerbit SBSN itu yang berperan sebagai sponsor, yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk. Nah, jadi nanti ada badan hukum yang digunakan untuk menerbitkan sukuk. Apa itu biasanya? Kalau hari ini kita lihat ada deposito. Kalau bank syariah kan ada deposito-deposito tuh. Ada jangka 5 tahun, ada 6 tahun itu sukuk. Itu SBSN. Maka dalam waktu 5 tahun kita nggak boleh ngambil. Tapi dijanjikannya ya sewanya sekian rupiah per bulan. Nah, itu ya. Apalagi Bank Indonesia ya yang berperan sebagai SPI itu badan yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk. Untuk menerbitkan sukuk. Bisa pakai bank, ya bisa pakai bank. Contohnya negara butuh uang untuk kan Bapak bilang kemarin. Biasanya negara kita ini kan sistemnya itu kan apa namanya kemarin? Plus budgeting atau minus budgeting? Minus budget atau kita dengan defisit budgeting. Ya, artinya antara pengeluaran dengan penerimaan banyak pengeluaran. Makanya dia harus mencari yang namanya penumbuknya atau kenalnya adalah hutang. Hutang itu bisa berbentuk bunga, memberikan imbal balas jasanya bisa berbentuk syariah atau kita kenalkan suku. Nah, oke. Lalu Bank Indonesia itu pihak yang berperan sebagai agen pembayaran yang bertanggung jawab atas penerimaan dana hasil penerimaan sukuk. Nah, pembayaran imbalan dan pokok sukuk jatuh tempo serta sebagai agen perusahaan atau yang melakukan pencetakan pemilikan. Di sini fungsi Bank Indonesia itu kan diberikan kepada bank-bank loh, diberikan kepada bank-bank. Kan biasanya kalau kita menabung, Bapak ikut mau ikut deposito nggak Pak? Sekian sekian nanti untung Bapak kalau pakai deposito. Kalau konvensional pakai bunga. Kalau di syariah, Bapak ingin ikut suku bunga Pak? Deposito syariah. Nanti Bapak akan dapatkan balas jasanya sekian persen, sekian dari yang Bapak berikan. Atau intinya sewanya sekian akan dibayarkan oleh negara dari sebuah kegiatan proyek. Nah, biasanya Bank Indonesia sebagai agen pembayar yang bertanggung jawab. Artinya di sini ya yang akan mendapatkan imbalan itu akan dibayarkan langsung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah tadi mediasi antara bank Menteri Keuangan atau negara atau pemerintah dengan rakyatnya. Dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada si penerima sukuk dan juga si yang melaksanakan sukuk itu bank-bank umum tadi. Ya, lalu ada lagi Dewan Syariah Nasional, dia sebagai ya pengawas atau yang penasehat ya supaya akad tersebut tidak berdasarkan riba. Ada dewan penasehatnya, ada dewan pengawasnya, ya, ada dewan syariah. Lalu kita sebagai investor yang memegang sukuk tersebut sebagai bukti bahwa kita akan mendapatkan imbal jasa. Ya, imbal jasa berupa pembayaran biasanya ini pakai ijaroh nih, sewa dari proyek yang telah disepakati telah dibentuk dan telah terlaksana, lalu kita menyewakan kepada negara, lalu negara membayarkan sewa, kita dapatkan untung dari sewa. Inilah pihak-pihaknya. Ada namanya pemerintah melalui Menteri Keuangan, ada perusahaan penerbit SBSN yang kita kenal dengan Bank Umum, ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Syariah Nusantara, ada Bank Amalat, ada Bank Syariah BCA yang bisa menerbitkannya. Ya kan, lalu uang itu masuk kepada negara, lalu negara nanti
membayarkan kepada BI membayarkan lagi kepada bank tadi, lalu bank tadi membayarkan kepada nasabahnya. Nah, ya. Lalu ada Dewan Syariah Nasional yang mengawasi. Jadi intinya, kawan-kawan, dia kesepakatannya harus sewa. Nggak boleh kita bicaranya itu adalah bunga. Sewa. Yang kita buat kemarin imajinasinya, ya, pemerintah mau bangun jalan sepanjang 2000 kilometer. Butuh dana 1 triliun contohnya. Kita kumpulkan dana kita 1 triliun, kita anggap 1 triliun itu adalah jalan. Pemerintah mau menyewa selama 5 tahun dulu. Selama 5 tahun. Sebesar berapa ya? 1 tahun itu sewanya 100 miliar. Berarti dalam 5 tahun 500 miliar. Itulah yang dibagi-bagi setahun 100 miliar dibagi berapa banyak orang yang ikut. Tahun kedua 100 miliar lagi dibagi banyak orang yang ikut. Tahun kedua, ketiga 100 miliar lagi dibagi banyak orang yang ikut sampai 5 tahun. Di 5 tahun pemerintah ingin mengambil alih ya yang disewanya. Boleh nggak? Kita udah enak-enak nih pakai motor orang nih. Kita sewa motor orang nih, mau sewa motor kan. Kita bayar sewanya tuh setiap bulannya. Tapi kita sediain makanya pas habis kesepakatan di sewanya sebanyak 5 bulan, bulan ke-6 kita bilang kepada ya, aku belilah. Boleh nggak kita bilang gitu? Boleh kan? Nah, iyalah kata orang tuh. Belilah, berapa kamu mau beli? Aku beli sekian juta. Oke, dijual. Baliklah modal kita yang menyewakan motor tadi. Ya kan? Kita dapat untung dari sewa, lalu di akhir cerita dia mau beli, baliklah modal kita. Ah, gitu pula kita dengan sukuk. Jadi sudah 5 tahun, tahun ke-6 pemerintah bilang, aku mau beli jalan yang 2000 kilometer itu. Berapa mau jual? Sekian jualnya. Ah, setelah dijual sekian melalui apa tadi? Biaya produksi kita, anggap 1 triliun. Biaya produksi kita ternyata 800 miliar. Dibeli pemerintah 800 miliar. Oke. Kita 800 miliar atau 1 triliun lah dibeli pemerintah. Lalu 1 triliun itu lagi dikembalikan ke kita. Sesuai dengan proporsi berapa uang yang kita masukkan untuk menggenapkan 1 triliun. Disitulah fungsi Dewan Syariah Nasional nih. Dia memastikan bahwa kita tidak ada terkait riba. Semuanya jelas berdasarkan akad sewa menyewa. Apa contohnya Pak riba Pak? Nggak ada di situ terkait penambahan-penambahan di tengah jalan. Entah biaya inilah, biaya itulah. Pastikan tidak ada. Karena kalau ada, berarti ada penambahan yang tidak disepakati. Disebut dengan riba. Ya, apalagi ada sanksi-sanksi di tengah jalan. Nggak ada. Kalau ada disebut dengan riba. Nah, investor siapa? Ya kita-kita itu masyarakat luas. Yang ikut serta dalam pembangunan tapi mendapatkan imbal jasa. Beda ya suku dengan pajak. Kalau pajak, kita membayar pajak untuk pembangunan negeri, kita cuma mendapatkan sarananya saja. Sarananya saja. Misalnya kalau bangun jalan nih, pakai uang pajak. Ya kita uang kita nggak kembali, tapi kita dapat sarananya. Jalannya bagus, bisa jalankan. Tapi kalau suku, pemerintah butuh nih uang nih untuk bangun ini. Pakai suku, kita bisa gunakan nantinya juga jalan tersebut. Lalu kita dapatkan imbal jasa. Ya, itu suku yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah memakai konsep SBSN dalam bidang ijarah. Oke. Apalagi sukuk retail. Nah, ini apa dia sukuk retail? Ya, sukuk retail itu adalah sukuk yang dijualkan secara encer, secara langsung terjun kepada masyarakatnya. Nih, kita lihat di sini. Pertama, penerbitan dan pembayaran imbal SBSN dan jatuh tempo. Pertama di sini, ya, pemerintah pada 1A ini menjual yang namanya itu aset kepada yang namanya itu SPF atau issuer atau trustee yang dipercayainya. Siapa itu biasanya bank, ya, bank. Lalu ke 1B lagi. 1B ini bank mencari investornya. Siapa itu? Nasabahnya dicarinya. Bapak mau ikut deposito, Pak, syariah? Kan sering gitu dia. Kalau orang banyak, kan bilangnya, mau ikut deposito, Pak. Mau ikut deposito, Pak. Ada kan? Ada nggak dengar? Kalau sering ikut orang tuanya, pasti dengar tuh. Lalu, yang ini yang merah nih, setelah itu kita
melakukan proses pembayaran kepada pihak bank, kepada pihak pihak bank. Kita kasih uangnya, oke Pak, saya mau ikut Pak. Sukuknya 5 tahun saya ikut. Oke, 5 tahun kita kasihlah uang kepada bank. Lalu bank menyerahkan uang itu kepada negara. Dibuatlah sebuah rencana pembangunan yang sebelumnya telah diancang-ancang oleh negara. Oke, dan dirancang oleh negara. Nah, lalu ya pemerintah ya, ini pemerintah ya, of financial atau obligator ini dalam waktu berapa lama akhirnya melunasi semuanya tadi. Kita bilang dia 5 tahun utangnya, habis 5 tahun dia minjam dibelinya. Nah, selesai. Setelah itu kita dibayarkan nih, investor dibayarkan. Ya, investor dibayarkan melalui pihak bank dapat dan kita juga mendapatkannya. Ya, kalau biasanya kan gitu, kalau biasanya kita dapatnya itu sewanya misalnya 7%, biasanya negara membelikan itu 8% atau 9%. 2% untuk bank, 7% untuk kita biasanya ya. Ah, oke. Setelah itu seluruh aset tadi menjadi milik aset negara setelah jatuh tempo pembayaran. Sebelum jatuh tempo kita cuma mendapatkan sewa. Setelah jatuh tempo pemerintah mengambil alih melalui apa dibelinya, maka kita mendapatkan lagi modal kita. Makanya kan gitu. Ya, mau misalnya nih, Bapak mau masukkan nggak 1 M? Nanti kalau 1 M Pak, sewanya itu 10% atau 7% setahun dari apa Bapak? Dari uang Bapak. Nah, berarti 1 M berarti kalau 7% berarti ada berapa? 70 juta setahun. Kali 5, 350 juta. Di tahun kelima nanti itu akan dikembalikan semua itu. 350 juta dikasih plus uang kita yang 1 M. Berarti kita akan menerimanya 1.350.000. Apa artinya? Kita mendapatkan sewa 5 tahun dan kita mendapatkan lagi pokok kita yang dibeli fisik dari hasil pembangunan kita tuh oleh negara. Nah, itu yang kita sebut dengan sukuk retail, ya, sukuk retail. Nah, ya biasanya itu terjadi di bank-bank tuh, kawan-kawan. Nah, di bank. Nah, besok lah misalnya Isna sama Miranda udah punya uang miliaran tuh. Itu biasanya kalau pakai bank itu mau menabung, Bapak mau pakai sukuk Pak, itu lebih besar Pak. Biasanya Pak untungnya, katanya. Lebih besar imbal hasilnya Pak, sewanya Pak, yang diberikan pemerintah. Bisa terjadi itu. Nah, kita nih sebagai orang yang kecil-kecil nih, kalau tadi dicari investor, orang-orang yang mau menanggungnya secara besar-besaran. Kalau ini kecil-kecil aja, yang dicarinya uang orangnya punya 100 juta, 200 juta, atau uang orangnya 5 juta pun mau dia. Ah, nggak apa-apa Pak, minimal 5 juta dimasukkan Pak, bisa Pak. Mau dia kecil-kecil, 10 juta pun bisa Pak dimasukkan. Nah, masalah katanya. Artinya, bagaimanapun banyak uangnya mau dimasukinya. Oke, nih, ya baca ya. Nih, perusahaan menerbitkan SBSN sebagai bukti penyerahan kepemilikan. Lalu apalagi di sini dijelaskan lagi investor yang terdiri dari individu ini membayar sejumlah uang atas sukuk yang dibelinya. Apalagi baca lagi Isna. Ini yang 1D Pak. Hmm, hmm. Barang milik negara. Hmm. Nah, kan? Nah, ini kan, kan kita tuh yang punya tuh pertama tuh dia negara sewa. Setelah itu apa? Baca Miranda Sama menyewakan. Oke, lanjut. Baca lagi Isnan. pada milik SBE. Siapa AGPR-nya? Yaitu adalah Bank Bank Indonesia. Lalu lanjut. Miranda.
Satu pelajaran Empat periode. Nah, nah, di akhir cerita ada 5 tahun nih dijual tuh semuanya tuh kepada pemerintah. Setelah itu terakhir kita dapatkan keuntungan yaitu sewa dan juga mendapatkan apa? Uang kita yang tadi kita berikan. Ini ya struktur SBSN-nya ya. Yang pertama, baca Miranda. pemesanan konflik jalan dengan pasti tertentu oleh pada anak SPSN B Aset yang menjadi untuk disewakan. Aset to be leased. Aset yang untuk sewakan. Nah, baca lagi Miranda. Isna. seperti warna mengarah ekipmen oleh SPSN kepada pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan menjadi investasi. Nah, terkumpul uang tuh kita anggap sudah jadi bangunan pemerintah. Lalu kita serahkan urusan membangunnya kepada pemerintah. Ya kan? Sudah kita anggap sudah bangun. Karena pemerintah bilang buku bangun jembatan 1 triliun. Uang 1 triliun kita anggap sudah bangun jembatan. Lalu uang itu kita serahkan, kita wakilkan kepada pemerintah membangunkannya. Ya kan? Lanjut. Baca lagi Miranda. Pembelian akan Akad bayi bangunan dalam hal diperlukan. Artinya pemerintah kan membangun tuh objek, bisa bangunan atau tanah itu menjadi dasar kita yang akan kita sewakan kepada pemerintah. Padahal itu kan punya pemerintah, tapi pada spesifik akadnya itu punya kita. Kita kan mewakili pemerintah membangunnya. Ya, lanjut. Baca lagi. Jadi kalau udah terbangun, pemerintah akhirnya melalui bank-bank itu buat surat bahwa Miranda, Bapak, dan Isna itu ikut serta atau itu milik kita. Pemerintah itu cuma kita berikan cuma hak sewa selama 5 tahun. Oke, lanjut. Baca, Miranda. dana hasil Dah, lanjut. Kan dari investor kepada PPSPN. Kan kita kasih tuh uang ke bank misalnya. Oke, lanjut. Diproseslah SPSN itu ya dan jadilah sebuah bangunan. Lanjut ceritanya. Setelah itu aset itu kita sewakan kepada pemerintah. Lalu pemerintah membayarkan sewa kepada kita setiap tahunnya sehingga nantinya di akhir cerita pemerintah melalui agennya mengatakan dia mau beli semuanya lagi. Maka uang kita akan diterima secara utuh kembali plus sewanya selama 5 tahun. Itu proyek-proyek misalkan oleh pemerintah dalam bentuk SBSN. Nah, ya, jatuh tempo dia. Oke ya. Nah, ini sukuk tabungan. Ini biasanya jarang ya, tapi sudah bisa juga dilaksanakan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini sukuk tabungan. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan, pada dasarnya sukuk itu adalah suatu bentuk keikutsertaan kita dalam mengerjakan suatu hal. Artinya sukuk itu adalah tanda bukti kita mengerjakan suatu hal yang berprinsip sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena diawasi oleh Dewan Syariah. Nah, jadi hari ini ada alternatif lain mendapatkan uang dari negara. Kalau dulu kan ada namanya surat utang negara pakai deposito. Hari ini ada sukuk.
yang dikeluarkan oleh negara juga untuk mendapatkan untung. Kalau obligasi itu pakai bunga persenan. Kita nggak tahu tuh apa yang dibangun pemerintah, kita nggak tahu. Intinya kita dapat tambahan saja dari uang yang kita berikan kepada pemerintah. Kalau suku itu jelas apa yang akan dibangun itu, nanti kawan-kawan akan terima panjang tuh lembarannya, bacalah tuh. Rencana pemerintah membangun gedung sekolah sekian 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 dengan dana sekian. Kita sepakati. Jadi kalau butuh 1 triliun yang ikut adalah 1.000 orang, berarti satu orang 1 juta dianggap. Dibagilah nanti berapa biayanya, sewanya setahun, selama 5 tahun kita dapat sewa, dan di akhir baru kita mendapatkan balik uang kita karena pemerintah diopsikan bisa membeli secara utuh kembali. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat untuk pulang.